Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada video kita yang kedua. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pasar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelumnya sebelum kita masuk pada materi, saya ingin sampaikan bahwa tugas-tugas yang sudah dibuat tolong dilengkapi semua. Bagi yang belum kumpul silahkan kita kasih waktu tambahan. Bagi yang belum upload juga di videonya di YouTube dengan di WhatsApp Facebook dengan men-tag Febian Kendari dan saya Kon Abdul Wahid Mungkito untuk segera dilakukan. Nah, di akhir kuliah ini kita akan berikan tugas untuk sebagai pengganti nilai final. Saya masuk dulu pada materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu struktur pasar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang lalu selalu kita ulang, ekonomi mikro itu membahas sikap atau perilaku ekonomi suatu entiti, individu, rumah tangga, atau perusahaan. Sementara makro, dia berbicara tentang masyarakat atau negara. Ini dalam bahasa dakwah, nasib umat. Di makro ini, bagaimana ekonomi itu bisa memberikan kemaslahatan yang besar untuk umat. Pasar di Madinah itu berbeda dengan pasar di Mekah. Nabi, ya, seperti kita ketahui, beliau 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ya, sebelum hijrah, ya 13 tahun beliau di Mekah. Untuk di usia 25 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian 13 tahun beliau berdakwah tauhid ya di Mekah. Kemudian 10 tahun kemudian beliau hijrah ke Madinah dan beliau meninggal di umur 63 tahun. Nah, perhatikan baik-baik, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pengetahuan dan mudah-mudahan memberikan kita semangat ya untuk berbisnis, untuk berdagang, karena ya Nabi kita Nabi Muhammad yang mulia, kedua yang luar biasa, itu 12 tahun ya, di usia yang ke-12 dia sudah berdagang ke Syam. Ya, berdagang ke Syam mengikuti pamannya. Ya. Di usia 18 tahun, dia sudah menjadi kafilah dagang atau memimpin perdagangan yang dimodali saat itu oleh istrinya. Sebelum menikah, dia nikah 25 tahun, tapi di 18 tahun itu dia dibekali atau pemilik modalnya adalah Khadijah. Ya, beliau yang memimpin perdagangan Khadijah karena dilihat kejujurannya. Nah, 18 tahun inilah kemudian 18 sampai 25 tahun Khadijah menaruh simpati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat jujur, perdagangannya maju pesat, ya, sehingga kemudian beliau menikah, ya. Beliau menikah di umur 25 tahun. Nah, setelah menikah di umur 25 tahun, kemudian beliau menjadi nabi di usia ke-40 tahun. Ya. Jadi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun itu betul-betul sudah ditempa untuk menjadi seorang pedagang yang handal. Bayangkan 25 tahun dia sudah ke Syam. Ya. Syam itu kalau sekarang itu di wilayah Suriah, Lebanon, dan daerah-daerah di sekitarnya. Itu kurang lebih 1000 km perjalanan. Ya, kita di zaman transportasi yang besar saat ini, bahkan zaman online saat ini, ya usia 12 tahun, enggak usah usia 12 tahun. Usia kita saat ini mungkin 18 tahun, kita masih
membebani orang tua kita dalam hal biaya. Ya padahal Nabi mengajarkan kita untuk berdagang di usia seperti itu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau adik-adik hafal surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4 itu, li ila fi Quraisy illa fihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' amanahu min khauf. Orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka adalah berihlah atau berdagang, ya. Berdagang mereka sejak ya sudah menempuh ribuan kilometer. Ya. Dalam ayat tadi dikatakan mereka berjalan di musim panas dan musim dingin. Perhatikan, di musim panas, ya, orang-orang Quraisy itu berjalan ke Syam. Syam ini adalah pintu gerbang Eropa. Jadi Syam tadi itu adalah pintu gerbang Eropa. Di musim dingin mereka ke Yaman. Yaman ini pintu gerbang Asia. Bayangkan mereka sudah melakukan perjalanan yang luar biasa jauhnya dengan menggunakan onta saat itu dan kuda dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Ya, Nabi memulai perdagangan di usia 12 tahun. Nah, ada pelajaran yang menarik sebenarnya dari ayat Al-Quran tadi. Mengapa mereka tidak diganggu? Ya, mereka tidak diganggu melakukan perjalanan jauh itu yang melewati ratusan kabilah-kabilah, desa-desa, kampung-kampung yang mungkin banyak perampok. Ya. Ternyata ya orang-orang Mekah ini, orang-orang Quraisy Mekah ini saat itu kan risalah haji, ya, orang naik haji itu dari zamannya Nabi Ibrahim. Ka'bah itu telah menjadi tempat yang disucikan dari banyak agama maupun orang-orang yang menyembah berhala. Itu mereka setiap tahun memang sudah melakukan ibadah haji. Ya, Ka'bah itu kan dibangun di zamannya Nabi Ibrahim dan menjadi tempat ibadah sampai sekarang. Ya, jadi banyak orang-orang ya yang sudah paham bahwa orang Quraisy lah yang menjaga Ka'bah itu. Ya, sehingga ketika orang Quraisy melakukan perdagangan melewati kampung-kampung mereka sudah tahu dan mereka tidak akan mengganggu. Ya. Seburuk apapun orang, dia tidak akan berani mengganggu. Kenapa? Karena mereka naik haji. Setiap tahunnya mereka ke Baitullah juga beribadah. Ya, yang kemudian syariatnya belum syariat Islam. Syariat Nabi Ibrahim, tetapi kemudian sudah melewati banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya, kalau mau baca kisah Nabi itu, ya sebelum kedatangan Islam, Makkah itu sudah, Ka'bah itu sudah menjadi tempat ibadah. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada berhala-berhala yang disembah. Selain mereka juga tawaf di Mekah, di Ka'bah tadi. Ya. Kemudian ya, jadi ila fihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Ini mereka itu dijamin oleh Allah dan dihilangkan dari rasa takut tadi. Karena mereka dijaga karena mereka adalah pemilik Ka'bah atau tempat tinggal di mana Ka'bah itu berasal. Ya, kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya. Hijrah ke Madinah di usianya yang ke berapa? 53 tahun. Jadi Nabi tadi dia menikah di umur 25 tahun, kemudian 40 tahun dia menjadi Nabi, 13 tahun berdakwah di Mekah. Berarti beliau hijrah ke Madinah itu nanti di usianya yang ke-53 tahun. Ya, ketika mereka hijrah ke Madinah, di Madinah itu kan banyak orang Yahudi. Masih ada orang Yahudi dan masih banyak agama-agama yang lain, ya. Sehingga
orang-orang Quraisy, orang-orang Islam Mekah yang hijrah karena diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, itu kemudian menempati Madinah, dan di Madinah itu ternyata pasarnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga karena takut terancam, orang Yahudi di Madinah ini tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Quraisy dari Islam Quraisy yang baru hijrah ini orang-orang yang jago berdagang. Nah, ketika mereka takut posisinya terancam, maka mereka menetapkan pajak ya, bagi pedagang-pedagang Muslim yang ada. Nah, sedikit tambahan pengetahuan saja, orang-orang muhajirin atau Nabi dan sahabat-sahabatnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut muhajirin. Ya, sementara orang-orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi disebut orang-orang Ansor atau penolong. Ada kisah yang menarik, ya, seorang pedagang yang sukses, Zubair bin Awam, ya, beliau ketika hijrah tadi ini, Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah tadi, atau orang Muhajirin dan Ansar tadi. Ya, kemudian mereka membagi orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah, Islam di Madinah atau orang-orang Ansar itu kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW, diambil satu orang untuk menjadi saudara satu orang yang lain, ya. Jadi kalau dia punya harta kebun misalnya 2 hektar, maka dia dibagi 1 hektar untuk saudaranya yang 1 hektar untuk dia. Bahkan ya dulu ya hartanya juga seperti itu. Menarik adalah Zubair bin Awam yang seorang pedagang, ketika dipersaudarakan seperti itu dibagi harta, dia tidak mau. Ya, memang dia seorang pedagang. Walaupun harta-hartanya sudah dia tinggalkan di Mekah, dia katakan kepada Nabi SAW dan dia katakan kepada sahabat Ansor tadi yang mau menyerahkan hartanya, ya saya tunjukkan saja di mana pasar. Ya, kemudian Zubair bin Awam ini mengunjungi pasar dan berdagang, kemudian tidak berapa lama harta-harta, karena memang beliau jago berbisnis, jago berdagang, dia kemudian kembali kaya raya lagi di beberapa bulan kemudian. Artinya usahanya sudah bangkit kembali. Nah, ini luar biasa dari seorang Zubair bin Awam yang kemudian mampu kembali dalam keadaan nol ketika meninggalkan harta-hartanya di Mekah, kemudian beliau kembali berdagang. Nah, saya lanjutkan. Ketika pajak barang yang ditetapkan oleh para sahabat ini kemudian tidak diterima oleh para sahabat, ya, tidak mau mereka ada pajak karena memang di dalam pasar itu harusnya tidak ada pajak. Maka mereka mengadu kepada Nabi, kemudian Nabi membuat pasar tandingan. Ya, dan Nabi sempat berdoa bahwa semoga pasar itu kemudian diberkahi. Ya, pasar tandingan tadi ini yang baru dibuat di Madinah. Nah, ada aturan-aturan yang dibuat dalam pasar tandingan tadi. Yang pertama, tidak ada pajak atau pungutan apapun. Jadi di pasar yang baru dibuat Nabi SAW, pasar yang pertama di Madinah ini, tidak ada pajak, tidak ditetapkan pajak, tidak ada pungutan, tidak ada retribusi, ya, dalam bentuk apapun. Kemudian tidak boleh mematok tempat. Nah, ini tidak boleh mematok tempat. Siapa yang duluan datang, dia yang menempati tempat itu. Kayaknya sekarang tidak ada ya. Sekarang semua pasar sudah menempati tempat. Tetapi ya, ini berubah lagi sekarang ya dengan zaman yang modern sekarang ini, revolusi industri 4.0. Ya, orang sudah tidak peduli dengan tempat. Ya, karena orang sudah berdagang di online. Siapa yang paling sering upload, siapa yang paling viral, yang paling sering yang paling bagus promosinya, bukan lagi tempat sekarang. Ya, tetapi makanya ekonomi ini setiap tahun teori-teorinya itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Kemudian di zaman Nabi tidak boleh ada monopoli dan transaksi monopolistik. Ya, monopoli itu misalnya menimbun. Ya, dalam bahasa apa definisi Rasulullah SAW, monopoli itu menimbun. Kita tidak boleh menimbun, apa namanya? Misalnya kita pedagang beras, karena kita tahu beras akan naik harganya, atau karena hujan yang banyak, kemudian kita timbun beras dan kita keluarkan setengah sedikit-sedikit dengan harga yang tinggi supaya kita mendapatkan keuntungan besar. Ini diharamkan dalam Islam. Kemudian yang keempat, melarang pedagang setempat menjual penduduk luar Madinah. Jadi melarang pedagang menjual barang penduduk luar Madinah. Ini kemudian manfaatnya untuk memotong jalur distribusi, meningkatkan produksi domestik dan mendorong ekspor impor. Jadi pedagang setempat itu dilarang menjual produk luar dari Madinah, ya, supaya distribusi barang itu dari dalam keluar itu lebih bagus dan meningkatkan produksi domestik. Jadi digenjot dulu produksi domestiknya. Nggak kayak kita saat ini, ya, vaksin pun kita impor, beras, bahkan garam, kalau konon kabarnya kita sudah impor. Padahal garam itu kita ke laut saja, simpan baju, ambil airnya, kemudian peras, jemur, itu jadi garam. Pada dasarnya, tapi kenyataannya kita masih mengimpor garam. Ya, kemudian ini juga manfaatnya untuk mendorong ekspor impor. Ini yang kelima, melarang pedagang luar Madinah membuat deal-deal tertentu di luar pasar. Talaki ruban. Ini pelajaran ekonomi mikro dulu. Kita dilarang untuk membuat deal-deal tertentu di luar pasar. Jadi misalnya ada pedagang dari luar, kemudian kita cegat. Misalnya ada pedagang dari Konawe, kita cegat di Sampara, di Sungai Sampara itu, kemudian kita katakan bahwa harga sayur misalnya kalau harga sayur di Kota Kendari itu murah, sehingga mereka menjual dengan murah, itu tidak boleh, ya. Kemudian aturan untuk mencegah penipuan. Tadi yang pertama, aturan untuk membuat pasar terbentuk persaingan sempurna. Yang kedua, aturan untuk mencegah penipuan. Tidak boleh ada investasi kecuali terjadi kecurangan. Jadi di zaman Nabi itu tidak boleh ada intervensi kecuali ada kecurangan. Intervensi harga itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah kecuali jika ada distorsi, ada kecurangan dalam pasar. Kemudian mencegah penipuan dalam hal kualitas maupun kuantitas. Kemudian aturan yang selain ketiga, dijamin tidak ada gharar atau tidak ada ketidakjelasan dalam bertransaksi. Kemudian larangan bai najasi dilarang. Ya, ini bai najasi ini atau sudah pernah kita jelaskan di ekonomi mikro yang lalu. Semua aturan-aturan tadi itu dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan menciptakan pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini sangat-sangat dianjurkan atau sangat didukung untuk kemudian terbentuk pasar persaingan sempurna. Pernah terjadi, ya, harga naik pada masa Rasulullah, tapi Rasulullah ketika mengetahui ini, Rasulullah tidak mau melakukan intervensi harga. Iya. Komentar dari Profesor Yusuf Ahmad dari Mesir, Allah yang membuat harga itu berarti bahwa harga itu secara total ditentukan oleh faktor luar. Ada kekuatan alam di luar kontrol kita, harga itu di luar kontrol seseorang. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang membuat harga itu Allah, ya, Allah lah yang menciptakan harga. Dalam teori-teori selanjutnya ada namanya teori endogen, teori eksogen. Saya kira sudah dipelajari di pengantar ekonomi mikro dan makro. Ada kekuatan alam di luar kontrol kita, harga itu di luar kontrol seseorang. Saya kira ini dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah masih ada mungkin 2 atau 3 video yang saya akan kirim
Untuk tugas akhir nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Ya, atau begini saja, saya sampaikan memang untuk tugas akhir sebagai tugas pengganti final adalah masing-masing mahasiswa. Kemarin saya sudah kasih judul-judulnya yang dibuat presentasi. Saat ini untuk tugas akhir nanti, tugas final nanti, semua menyimak ya. Kalau misalnya dia dapat judul sebagai pemerintah sebagai ibu segara pasar, jadi dia menyimak penjelasan dari teman-temannya yang lain. Ya, misalnya tentang jelasan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Ya, memilih saja, misalnya ada 4 orang temannya yang membahas tentang itu, dia pilih saja salah satunya, kemudian dia buat ringkasannya, ya, buat ringkasannya masing-masing, sehingga ada 8, kurang lebih 8 atau 9, 7 atau 8 ringkasan sesuai dengan tema yang di luar tema yang dia sudah bikin dalam presentasi. Jadi dia tugasnya hanya kemudian menyimak penjelasannya temannya, kemudian satu saja dipilih dari beberapa teman yang presentasi judul itu, satu saja dipilih, kemudian dia buat ringkasannya dan dikumpul ke ketua kelasnya masing-masing, ya. Jadi namanya ditulis, namanya temannya yang mempresentasikan, kemudian ringkasan dari presentasi tersebut, ya, supaya semua kalian sudah melewati atau sudah kita anggap sudah mengikuti materi yang diberikan. Ya, jadi seperti itu. Untuk final itu salah satunya. Ya, nanti kita akan kasih tugas hafalan sebagaimana janji kita. Kita dikumpul paling lambat tanggal 15 Januari atau pekan depan untuk tugas ini. Saya kira gampang saja karena semua sudah punya link dan sudah bahkan sudah diposting di WA link tugas-tugas yang telah dibuat oleh temannya. Sekali demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.